Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada pertemuan kali ini. Kita akan melanjutkan materi kita, metodologi penelitian dan penulisan hukum. Kali ini kita akan membahas terkait dengan data. Ketika kita berbicara tentang data, gitu ya, ini dari kedua jenis penelitian yang berbeda. Misalnya kita menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan penelitian hukum normatif, ini berbeda juga istilah yang digunakan pada istilah data. Ketika kita menggunakan jenis penelitian hukum empiris, maka istilah berkaitan dengan data tersebut ada sumber data di sana. Kemudian jika kita menggunakan jenis penelitian hukum normatif, ada sumber bahan hukum. Jadi kata data di sini diganti dengan istilah kata bahan hukum. Nah, ini yang membedakan dari keduanya. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba lihat, kita bahas terkait dengan data tersebut. Ketika kita menggunakan jenis penelitian hukum empiris, jika kita berbicara tentang data, ini terbagi atas atau dibagi atas dua jenis data, yaitu ada data primer dan juga ada data sekunder. Data primer itu dari mana kita peroleh? Data primer itu kita peroleh langsung dari lapangan, langsung dari sumbernya, tergantung apa yang akan kita teliti. Sebagai satu contoh, ketika kita ingin meneliti tingkat ketaatan warga kota Samarinda dalam membuang sampah, ini maka kita akan mencari data-data yang berasal dari warga atau masyarakat kota Samarinda. Kita melakukan observasi misalnya, pagi jam 7 sampai jam 12 siang, malam jam 6 sampai jam 12 malam misalnya. Nah, di situ biasanya kan pernah ada ditentukan, tertulis, waktu pembuangan sampah dimulai dari pukul 18.00 sampai dengan pukul 06.00 pagi. Di situ ketika kita akan mencari data terkait dengan tingkat ketaatan warga kota Samarinda dalam membuang sampah, kita bisa melakukan observasi di sana. Kita dapat melakukan observasi langsung, kita bisa melihat langsung warga Samarinda yang membuang sampah. Tentunya kita berada di dekat tempat sampah, kan begitu. Nah, kita akan memperoleh, oh ternyata pada jam sekian ada yang membuang sampah. Padahal seharusnya tidak diperbolehkan. Pagi hari jam 7, jam 8, jam 9 ada yang membuang sampah di tempat sampah tersebut. Padahal seharusnya tidak diperbolehkan. Sesuai dengan ketentuan yang tertulis di dekat tempat pembuangan sampah tersebut, tertulis dari jam atau pukul 18.00 sampai 06.00. Tapi ternyata jam 8 pagi, jam 9 pagi ada banyak yang buang sampah. Nah, ini berarti dia kurang menyadari. Kita akan memperoleh data dari situ. Ada berapa orang yang tidak taat dalam membuang sampah terkait dengan ketentuan sudah tertulis itu. Nah, ada berapa orang yang taat. Siapa saja mereka yang tidak taat dan lain sebagainya. Ya, ini akan kita peroleh langsung dari lapangan. Nah, maka ketika kita berbicara data primer, ini yang langsung kita peroleh dari sumbernya, maka kita tidak akan pernah menemukan di buku-buku. Tidak akan pernah menemukan di peraturan-peraturan perundang-undangan, tidak ada. Yang ada hanya ada dari lapangan. Itu data primer. Dan ini yang membedakan dengan bahan hukum primer pada jenis penelitian hukum normatif. Nanti akan kita jelaskan untuk bahan hukum primer pada penelitian hukum normatif. Kemudian selanjutnya ada data sekunder. Data sekunder di sini diperoleh dari mana? Bapak, Ibu, Saudara sekalian tinggal berangkat ke perpustakaan. Ya, kalau Bapak Ibu mengoleksi buku-buku banyak di sana, ya bisa dilihat di antaranya siapa tahu ada yang sesuai dengan penulisan Bapak, Ibu, Saudara. Itu adanya ada di
dokumen-dokumen resmi, baik itu peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, dan lain sebagainya, buku-buku di bidang ilmu hukum, atau hal-hal lain yang mungkin ada korelasinya dengan, ada relevansinya dengan penelitian Bapak, Ibu, Saudara. Nah, ini, itu data ya, data sekunder. Jadi setelah Bapak, Ibu, Saudara mengumpulkan data primer, sudah memperoleh data primer sekira cukup, maka Bapak tinggal berangkat ke perpustakaan. Selanjutnya dilakukan pengolahan di sana, dianalisis di sana, sesuai dengan permasalahan yang Bapak temukakan. Sudah dikerjakan. Nah, ini. Itu ketika Bapak, Ibu, Saudara menggunakan jenis penelitian hukum empiris, maka data primernya ada di lapangan. Tadi saya katakan berbeda dengan bahan hukum primer pada jenis penelitian hukum normatif. Sama-sama ada kata primernya tetapi berbeda. Kalau kita menggunakan jenis penelitian hukum normatif, tidak lagi kita menggunakan istilah data, maka kata data ini sudah diganti dengan bahan hukum. Ya, ini bahan hukum, tidak ada lagi kata data. Maka ketika kita berbicara tentang bahan hukum primer, nah ini yang membedakan dengan data primer, beda. Data primer dari lapangan yang Bapak Ibu peroleh, tapi bahan hukum primer bukan dari lapangan, tetapi tetap dari perpustakaan. Karena yang tergolong sebagai bahan hukum primer ini adalah seluruh peraturan perundang-undangan. Seluruh peraturan perundang-undangan. Itu semua masuk kategori bahan hukum primer. Ini yang saya katakan tadi berbeda. Ketika kita menggunakan jenis penelitian hukum empiris, seluruh peraturan perundang-undangan ini masuk kategori data sekunder. Ditambah dengan buku-buku, jurnal, karya ilmiah orang lain yang dalam bentuk laporan-laporan dan lain sebagainya, ini masuk data sekunder pada jenis penelitian hukum empiris. Tetapi khusus peraturan perundang-undangan ini masuk sebagai bahan hukum primer pada penelitian hukum normatif. Nah, ini yang harus kita tahu. Karena sampai sekarang masih banyak yang saya ketemukan, ternyata penggunaan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, tetapi berkaitan dengan teknik penulisan yang ada di dalamnya pada poin metode penelitian, itu istilah yang digunakan pada jenis penelitian hukum empiris. Atau sebaliknya, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris, tetapi istilah-istilah yang digunakan di dalamnya pada metode penelitian adalah berkaitan dengan istilah yang digunakan pada penelitian hukum normatif. Nah, ini kan kebalik-balik namanya. Nah, untuk itu, kita harus bisa membedakan ini. Lalu, kalau di dalam penggunaan jenis penelitian hukum empiris tadi ada data sekunder. Ketika kita menggunakan jenis penelitian hukum normatif, juga adalah bahan hukum sekunder. Nah, ini juga berbeda dengan data sekunder pada penelitian hukum empiris. Berbedanya dari mana? Sama-sama data sekunder, semuanya ada di perpustakaan, tetapi berbeda. Ketika kita menggunakan bahan hukum sekunder, ini adalah seluruh produk-produk yang dihasilkan oleh pihak-pihak tertentu yang didokumentasikan, ini seluruhnya di bidang hukum, namanya bahan hukum. Tetapi ketika kita berbicara data sekunder, ini bisa peraturan perundang-undangan, bisa buku-buku hukum, bisa buku-buku selain buku hukum. Nah, ini yang membedakan, itu data sekunder dengan bahan hukum sekunder. Jadi beda. Karena apa? Karena peraturan perundang-undangan yang notabene masuk sebagai data sekunder pada jenis penelitian hukum empiris, tetapi ketika kita menggunakan jenis penelitian hukum normatif, peraturan perundang-undangan tersebut masuk sebagai bahan hukum primer. Sedangkan dokumentasi yang lain, yang kaitannya dengan hukum, ini masuk bahan hukum sekunder. Lalu yang selain daripada dokumentasi di bidang hukum,
mungkin di luar bidang jurnal hukum, di luar buku-buku hukum ya, ini masuknya ada ahli yang mengatakan masuk bahan non-hukum. Nah, ini. Nah, masuk bahan non-hukum. Ini ahli yang satu. Ahli yang lain ada yang menulis bagian yang ketiga ini adalah bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum dan ensiklopedi. Tetapi ahli yang lain, yang ketiga ini ada yang membagi yang ketiga adalah bahan non-hukum. Jadi seluruh buku-buku selain buku hukum itu adalah masuknya ke bahan non-hukum. Misalnya ilmu politik, ekonomi sosial, gitu, dan lain sebagainya. Ya, ini yang harus kita tahu berkaitan dengan data. Oleh karena itu, ketika kita melakukan penelitian, data ini adalah hal yang penting yang harus kita peroleh dengan sebenar-benarnya dari sumbernya. Ini data primer. Begitu juga pada penelitian hukum normatif adalah bahan hukum. Nah, ini harus kita dapatkan juga yang sebenar-benarnya, yang ada korelasinya dengan penulisan kita, dengan permasalahan yang kita kemukakan. Jika ini tidak sesuai, maka hasil penelitian kita juga tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bapak, Ibu, Saudara menulis tentang pidana, tindak pidana, tetapi di dalamnya tidak mencantumkan sama sekali bahan hukum primer, yaitu kaitannya dengan pidana. Ini sudah tidak dapat, kurang dapat dipertanggungjawabkan. Gitu ya. Nah, ini yang mesti kita ketahui berkaitan dengan jenis data, setidaknya ada gambaran dari penjelasan singkat, ya mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan pengetahuan kita, tambahan pengetahuan kita ketika kita membedakan antara data yang dinamakan data primer, kemudian data sekunder, pada jenis penelitian hukum empiris, dan kemudian bahan hukum, ada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, ada bahan hukum tersier, atau mungkin bahan non-hukum. Ini pada jenis penelitian hukum normatif. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa menempatkan tata cara penulisan yang tepat, kapan kita menggunakan istilah data, kapan kita menggunakan istilah bahan hukum. Kapan kita mengatakan sumber bahan hukum, kapan kita mengatakan sumber data. Kapan kita mengatakan data primer, kapan kita mengatakan data sekunder. Kapan kita menyebutkan bahan hukum primer, kapan kita menyebutkan bahan hukum sekunder, atau bahan hukum tersier, atau bahan non-hukum. Nah, ini tergantung dari jenis penelitian yang kita gunakan. Berbeda jenis penelitian yang digunakan, maka berbeda pula istilah berkaitan dengan data yang digunakan. Oke, baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi bahan tambahan pengetahuan kita. Jadi pertemuan kali ini, selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.